Coba ceritakan bagaimana peristiwanya. Setelah saya di dalam bersama Richard, kemudian korban masuk, disusul oleh Kuat, kemudian saya lihat Ricky di belakang. Kemudian saya minta Yosua berdiri di depan saya. Kemudian saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya bertanya kepada Yosua waktu itu, kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu? Jawaban yang diberikan oleh Yosua itu saya lihat menantang saya, yang mulia. Apa jawabannya dari korban? Tega apa komandan? Oh, kamu kurang ajar sama ibu. Kemudian? Nah, kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. Akhirnya kemudian saya perintahkan Richard untuk hajar Yosua, yang mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar Chad, kamu hajar Chad. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh, yang mulia. Oke, saudara terdakwa, saya ingatkan bahwa dari keterangan terdakwa Richard, terdakwa Ricky Rizal maupun terdakwa Kuat Ma'ruf di persidangan, tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap-cakap dengan korban. Tetapi saudara langsung begitu melihat korban, mereka mengatakan hal yang sama, yaitu jongkok kamu. Dan korban mengatakan ada apa pak, ada apa pak. Tapi pada saat yang sama saudara mengatakan kamu kok tega sekali. Tidak ada percakapan itu di antara tiga terdakwa yang sudah memberikan keterangan. Niat hati menggalang dukungan publik, apalah daya Febri Diansah justru terjebak dalam konflik penuh intrik. Mungkin saja dengan yang dulu sudah tidak nyaman karena rekan saya yang dulu itu Patra MJ kan jadi bahan olok-olokan daripada masyarakat tuh, dibikin di TikTok, dibikin di mana-mana. Dan beliau juga saya lihat sportif, dia juga tidak mau bicara lagi karena merasa dibohongi kan gitu, karena merasa di prank. Nah kemudian karena beliau sudah tidak mau bicara lagi, mungkin juga beliau sudah mundur, kan kita nggak tahu. Jadi wajar kalau ada misalnya penambahan advokat atau personil yang baru. Tetapi harapan saya advokat itu adalah membimbing kliennya ke jalan yang benar. Publik yang awalnya kagum dan menaruh hormat dengan peran Febri Diansah sewaktu menjadi bagian dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini rasa kagum dan hormat sebagaimana yang pernah diungkapkan publik perlahan mulai berganti kekecewaan dan sesal. Semua bermula ketika dalam kasus kematian Brigadir J yang terjadi pada 8 Juli lalu, publik dan sejumlah kerabat dekatnya di KPK menilai Febri keliru memilih tempat. Meski menjadi polemik, Febri dengan keputusan profesionalismenya tetap bersikeras untuk ikut menemani kliennya hingga kasus ini tuntas. Pada sejumlah agenda persidangan, peran Febri Diansah sebagai salah satu tim kuasa hukum sempat mendapat pujian dari mantan Kapolri Susno Duaji. Dalam persidangan yang menyeret nama Richard Eliezer sebagai terdakwa berpeluang bebas karena terlindungi oleh pasal 51 KUHP, Febri Diansah menyempatkan diri untuk berkicau dalam akun Twitternya dan mengajak dosen Fakultas UGM, M. Fatahillah Akbar untuk menanggapi. Sayangnya cuitan dari Febri itu justru ditanggapi oleh warganet dengan frasa-frasa yang masih mempersoalkan keputusan profesionalisme Febri sebagai advokat. Salah satunya, ekspektasi saya ketika seorang mantan jubir KPK yang idealis terlibat kasus kematian Brigadir J adalah mampu membongkar motif terang-terangnya, kata akun dari My Back, dengan menuliskan ternyata si pegiat anti korupsi juga manusia biasa ya yang doyan gosip keliling.